Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayuritama dengan NIM 1912011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep protokol komunikasi industri dan SCADA. Pengertian SCADA. SCADA merupakan singkatan dari pengawasan dan akuisisi data. SCADA berfungsi untuk memonitor, mengontrol, dan mengumpulkan berbagai data. Sistem SCADA berupa Remote Terminal Units atau RTU, stasiun utama atau ACC, dan jaringan telekomunikasi data. SCADA ialah sistem pengolahan database terintegrasi yang berfungsi mengendalikan dan mendapatkan data secara akurat dan real time. SCADA digunakan dalam bidang industri, pengaturan kecepatan atau flow gas, distribusi air minum, pengaturan lalin kereta api, dan pesawat terbang. Tapi masih banyak sih yang lainnya. Kemudian SCADA umumnya digunakan untuk mengontrol suatu proses. Ada 3 proses, yaitu yang pertama proses industri, yaitu generator listrik, manufaktur, produksi. Yang kedua ada proses infrastruktur, yaitu ada pengolahan limbah, distribusi listrik, sistem deteksi dini. Yang ketiga ada fasilitas pemrosesan, yaitu ada di bandara, ISS, pelabuhan. 4 fungsi SCADA saat bekerja, yaitu kontrol, komunikasi data jaringan, akuisisi data, dan penyajian data. Kemudian ada komponen pendukung SCADA, ialah yang pertama sensor, baik sensor analog maupun digital, dan relay yang berhubungan langsung dengan aktuator. Yang kedua ada RTU, yaitu memiliki kegunaan sebagai pengumpulan data-data yang didapatkan dari sensor dan langsung mengirimkan perintah kepada peralatan yang ada di lapangan. Yang ketiga ada MTU, yaitu sebuah komputer mini yang digunakan sebagai pengolahan data pusat. Yang keempat ada jaringan komunikasi, ialah perantara yang menghubungkan MTU ke RTU yang ada di area kerja. Kemudian ada pengertian protokol komunikasi. Protokol sebuah fungsi yang ada di sebuah jaringan komputer yang berfungsi sebagai mengirimkan pesan, mengirimkan data, mengirimkan informasi, dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan benar, walaupun sistem yang terdapat dalam jaringan tersebut berbeda-beda. Ada juga definisi lain yang mengatakan kalau protokol merupakan sebuah perangkat aturan yang dipakai di dalam jaringan, yang merupakan suatu aturan main yang menata atau mengatur komunikasi antar beberapa komputer dalam sebuah jaringan, sehingga komputer anggota dari jaringan dan komputer yang berbeda platform dapat saling mengirimkan informasi dan saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan akurat. Fungsi protokol secara detail adalah yang pertama ada encapsulation. Encapsulation berfungsi sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan dengan address, kode-kode koneksi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, paket data ini dinamakan frame. Data pada umumnya ditransfer dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit. Masing-masing protokol data unit berisi data dan kontrol informasi, sedangkan beberapa PDU lainnya hanya mengendalikan. Yang kedua ada connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dan transmitter ke receiver, termasuk dalam pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Kemudian ada error control. Pengiriman data tidak terlepas dari kesalahan, baik dalam proses pengiriman maupun penerima. Fungsi error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang keempat ada fragmentasi dan reassembly. Fragmentasi adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data.
Sedangkan reassembly adalah proses yang menggabungkan lagi paket-paket tersebut menjadi satu paket lengkap. Proses ini terjadi di sisi penerima informasi. Yang kelima ada transmission service. Fungsi transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kemudian ada protokol Modbus. Protokol ini dirancang hanya untuk mengirimkan data integer 16 bit antara perangkat di jaringan yang sama. Ini berarti datanya sederhana dan pesannya pendek. Kesederhanaan ini memungkinkan komunikasi yang kuat dan andal. Terus ada protokol CC-Link. CC-Link adalah protokol yang dikembangkan oleh Mitsubishi pada akhir 90-an untuk digunakan dengan PLC mereka. Sebagian besar aplikasi untuk protokol ini akan ditemukan dalam kontrol mesin atau otomatisasi proses di fasilitas manufaktur. Yang kemudian ada protokol BACnet. Protokol BICnet adalah protokol yang digunakan dalam membangun aplikasi otomatis dan kontrol. Protokol ini memungkinkan berbagai elemen dan sistem yang digunakan dalam bangunan komersial seperti HVAC, termostat, detektor gerakan, pencahayaan, dan lain-lain untuk semua bekerja bersama di jaringan yang sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.